Sesuai dengan hukum daripada moving average, ketika moving average terjadi perpotongan, lalu kemudian dia bergerak ke atas, maka sesuai dengan blueprint dari GM Hess, penemu moving average, dia pasti akan kembali kepada harga itu sendiri. Ketika area support ditembus, maka dia akan melakukan yang namanya retest. Pola-pola seperti ini, inilah yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan entry posisi. Dan ini bisa kita manfaatkan di semua time frame. Baik, kita persilakan Pak Deki Faslobi membawakan materinya sore hari ini. Silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan hari ini dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan hari ini saya akan membawakan suatu tema baru ya, itu adalah The Shell Entry Strategy. Langsung saja kita lihat bagaimana sebetulnya The Shell Strategy itu sendiri. Shell Entry Strategy ini adalah sebuah metode yang dapat membantu mengidentifikasi atas terjadinya perubahan kendali support dan resistance zone atau change of support resistance zone controller di market. Bapak dan Ibu, terkadang kita mencoba mencari bagaimana kita bisa melakukan entry pada area-area tersebut, namun terkadang kita melakukan sell di area resisten yang kita anggap itu adalah area yang sudah sangat valid, ternyata masih di break, harga masih terbang. Begitupun sebaliknya, ketika kita mencoba melakukan open buy position di area support, ternyata harga masih terus ke bawah. Nah, di kesempatan webinar kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama bagaimana kita bisa dengan mudah melakukan identifikasi terhadap area support dan resisten, lalu kemudian kita melihat siapa yang memegang kendali pada saat itu, jadi change of support resistant zone controllernya siapa, lalu kemudian di area itu pula lah kita memanfaatkannya untuk melakukan entry posisi. Pengertian daripada perubahan support resistance zone adalah dari area support menuju resisten, ini kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah area yang tadinya sama-sama kita sudah melakukan identifikasi sebelumnya, merupakan area support, tetapi ketika area tersebut ternyata ditembus, justru itu adalah sebuah kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Ketika area support ditembus, Bapak dan Ibu, maka dia akan melakukan yang namanya retest. Ya, dia akan kembali masuk ke area support tersebut, maka area tersebut yang tadinya support berubah menjadi area resisten. Ya, ini akhirnya berubah menjadi resisten. Begitupun sebaliknya, ketika satu level resisten
ditembus, ini memberikan peluang bagi kita karena harga tetap akan kembali masuk ke area resisten dan akhirnya area tersebut menjadi area support ya. Tentu yang jadi pertanyaan adalah apa sekiranya indikator yang apabila dilakukan suatu break atau terjadinya suatu break, maka secara hukumnya dia akan kembali pada area tersebut. Jelas Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya, indikator yang dapat membantu untuk mengetahui terjadinya perubahan zona support dan resisten itu adalah moving average ya. Ini adalah chart setup daripada Soul Entry Strategy. Ada 3 buah moving average Bapak dan Ibu yang akan kita gunakan dan ini bisa kita manfaatkan di semua time frame. Yang pertama, kita menggunakan exponential moving average 25. Ini adalah yang berwarna biru ya. Lalu kemudian menggunakan EMA, Exponential Moving Average 50, yang berwarna merah, dan 100 yang berwarna hijau. Dan semuanya ini apply to close ya metodenya. Lalu kemudian kita perhatikan Bapak dan Ibu, ada satu kaidah yang harus dijadikan sebagai catatan, bahwa apabila level 25 itu berada di atas 50, lalu kemudian 25 dan 50 itu berada di atas 100, itu disebut dengan valid bullish area. Ini adalah valid bullish area, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang saya lingkari. Nah, ini adalah valid bullish area. Yang jadi pertanyaan, mengapa ini disebut area? Karena dalam Soul Entry Strategy, kita tidak memanfaatkan crossing MA. Ya, kita bukan mau melakukan entry berdasarkan perpotongan garis moving average. Tetapi fungsi daripada moving average di sini adalah sebagai identifikator. Apakah pada area tersebut merupakan valid bullish area atau merupakan valid bearish area, ya. Valid bearish area jelas seperti yang sebelah kanan ini. Nah, ini yang saya lingkari. Nah, ini jelas merupakan sebagai valid bearish area, di mana EMA 25 itu berada di bawah 50, lalu kemudian 25 dan 50 itu keduanya juga berada di bawah 100 ya. Oke, kita lihat Bapak dan Ibu bagaimana contoh untuk melakukan entry posisi. Ini adalah contoh untuk buy example. Kita lihat Bapak dan Ibu, ini jelas diawali dengan terjadinya suatu bearish ya, bearish valid area. Lalu kemudian dia berubah. Perubahannya terjadi di area sini ya. Yang tadinya bearish, lalu kemudian ini naik menjadi bullish. Bapak dan Ibu perhatikan, sesuai dengan kaidahnya, pola-pola seperti ini, nah ini Bapak Ibu perhatikan yang saya berikan kotak, ini jelas 25-nya di atas 50, tetapi justru masih di bawah 100. Nah ini tentunya tidak valid nih untuk area seperti ini. Ini hati-hati. Jadi betul-betul harus lengkap ya pergerakan yang terjadi 25, 50 dan 100 baik itu di area bearish maupun di area bullish itu semua harus bergerak sejajar. Di sanalah kita akan terbantu untuk melakukan identifikasi. Bapak dan Ibu, ketika kita menemukan area valid bearish ya seperti ini, apa yang orang biasa cari Bapak dan Ibu?
Yang biasa dicari adalah level resisten. Jadi ketika sedang berada pada area bearish, kita berkonsentrasi pada resisten areanya, ya, atau level-level resistennya. Yang dicari adalah resisten. Artinya seperti ini. Ini adalah area resistennya, ya. Ketika terjadi koreksi lalu kemudian menurun, maka ini jelas area resistennya. Ini adalah area resistennya. Ketika berada pada valid bearish area. Begitupun sebaliknya, ketika berada pada bullish valid area, yang kita cari adalah level support-nya. Berarti ini adalah merupakan level support-nya. Ini adalah level support-nya, ini level support-nya. Ya, jadi kita dengan sangat mudah dengan mengkombinasikan ketiga moving average ini, maka kita akan terbantu dalam mengidentifikasi support dan resisten. Nah, tentu yang kita akan telaah adalah apakah resisten atau support yang berada pada masing-masing area, apakah ini valid? Nah, tentu kita tinggal melihat di sini. Ini yang saya lingkari merupakan valid bearish area, ya. Lalu kemudian berubah menjadi valid bullish area. Perhatikan oleh Bapak dan Ibu di manakah terjadinya perubahan pengendali, ya. Siapa yang memegang kontrol di sana, yang mengubah dari resisten menjadi support atau mengubah dari support menjadi resisten. Kita perhatikan di sana Bapak dan Ibu. Jelas yang saya berikan lingkaran yang berwarna biru ini adalah merupakan resisten pada area valid, ya, pada area valid di sana. Lalu kemudian terjadi perubahan di sini. Sesuai dengan hukum daripada moving average, ketika moving average terjadi perpotongan, nah di area sini, lalu kemudian dia bergerak ke atas, maka sesuai dengan blueprint dari G.M. Hus, penemu moving average, dia pasti akan kembali kepada harga itu sendiri. Lalu kemudian dari sana dia akan bergerak untuk melanjutkan daripada tren. Pola-pola seperti ini, inilah yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan entry posisi. Selama areanya berada pada area yang valid, kita bisa entry pada level-level support atau resistennya, ya. Ini adalah contoh untuk melakukan by example. Lalu kemudian kita lihat bagaimana contoh untuk melakukan sell posisi. Kita perhatikan sama-sama Bapak dan Ibu. Ini awalnya merupakan valid bullish area, ya, yang saya lingkari yang berwarna hijau ini. Jelas ini merupakan sesuatu yang sudah valid. Lalu kemudian tugas kita dalam kondisi yang valid ini mencari di mana level-level support-nya, ya. Ini jelas merupakan level support-nya Bapak dan Ibu. Nah, ini level support-nya. Ini juga level support-nya, ya. Ketika terjadinya suatu perubahan di sini, terjadinya perpotongan garis ketiga moving average ini, maka kita hanya tinggal menunggu kapan harga melakukan retracing, ya. Dia sudah menembus, maka secara hukumnya dia akan kembali. Nah, ketika kembali, perhatikan oleh Bapak dan Ibu, di manakah resisten area yang berada pada area valid. Ya, area valid. Nah, di sini kita bisa langsung ambil contoh. Di area yang saya lingkari berwarna biru, ini adalah area validnya. Di area situlah, Bapak dan Ibu, di yang oranye ini ya, di sana kita bisa melakukan yang namanya sell position.
Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan rujukan bagi Anda dalam pengambilan keputusan di market. Dan bagi ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya, para partisipan semua, sangat-sangat singkat dan padat ya penjelasan dari Pak Deki tentang shawl entry strategi yang hanya menggunakan moving average ya Pak Deki ya, dengan 3 moving average ya. Tadi itu sama-sama kita lihat ya, ada blueprint yang harus kita ikuti dan ada momen-momen yang kita bisa ambil ya pada saat ketiga garis moving average itu berada posisi yang sudah ditetapkan ya dari shall entry level tersebut. Ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa aktifkan mikrofon atau lewat kolom chat yang mungkin akan kita akan jawab ya oleh Pak Diki. Dipersilakan. Baik, Pak Diki, ada pertanyaan yang masuk. Di sini ada dari Pak Iqbal ya. Muhammad Iqbal menanyakan lebih efektif di time frame berapa, Pak? Baik, kalau berbicara time frame, ini sebetulnya bisa digunakan di semua time frame dan tentunya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini bisa digunakan dalam time frame kecil ya, seperti 5 menit, 15, atau bahkan bagi Anda yang seorang swing trader ya, untuk transaksi-transaksi jangka panjang, itu bisa memanfaatkan time frame 1 jam, 4 jam ke atas ya. Oke, ini kita bisa ambil contoh ketika kondisi di market ya, Bapak dan Ibu. Ini sudah sangat jelas. Yang saya berikan kotak ini merupakan area valid bullish ya, valid bullish area, di mana 25 berada di atas 50, lalu 25 dan 50, keduanya berada di atas 100. Nah, kita tinggal melakukan marking ya, di mana area-area support ketika sedang berada pada area bullish ya. Nah, ini adalah jelas area supportnya. Lalu kemudian ini juga adalah area supportnya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, ketika terjadi perubahan kendali di area support dan resisten, itu biasanya salah satu area akan ditembus. Tetapi kita tidak perlu terburu-buru untuk melakukan entry karena sesuai dengan hukum daripada moving average tadi, harga pasti akan berbalik dulu Bapak dan Ibu ya ke moving average itu sendiri. Nah, tentu kita tinggal mengambil garis di sini Pak Teguh ya. Kita mencari di mana area yang valid. Area valid itu dimulai dari sini Pak Teguh. Nah, ini nih, saya berikan kotak yang berwarna biru ya. Ini adalah valid bearish area yang saya kotakkan biru ini. Tinggal sambungkan oleh Bapak dan Ibu. Support menjadi resisten, resisten menjadi support. Ini adalah support terakhir pada valid bullish area. Kita tarik seperti ini. Di mana dia? Oh, oke. Sudah sangat jelas sekali di layar ya, kita bisa lihat. Area garis yang berwarna hitam ini memberikan informasi kepada kita, pada area tersebutlah kita bisa melakukan yang namanya sell posisi ya. Berarti di area sini,
Ini adalah area ideal bagi kita untuk melakukan sell posisi. Bagaimana ketika ternyata harga setelah ke bawah, lalu kemudian dia naik lagi? Tinggal perhatikan oleh kita, apakah areanya masih merupakan valid bearish atau memang sudah terjadi perpotongan? Apabila ternyata masih valid, Bapak dan Ibu, pada area yang sama, kita pun masih bisa melakukan yang namanya sell posisi. Ya, begitupun seterusnya. Jadi ini tentu akan sangat mempermudah bagi kita pada saat melakukan identifikasi dan entry posisi. Baik ya, Pak Iqbal mungkin sudah terjawab ya. Oke, kemudian ada pertanyaan masuk lagi dari Ibu Elia ya ini ya. Sorry Pak Diki, untuk pemakaian EMA pertimbangannya apa? Apa ya Pak? Kok EMA-nya 25 bukan EMA 20? Baik, untuk pertimbangan input parameter itu memang ada dua ya Bu ya. Kita melihat yang pertama berdasarkan rujukan dari sequence number Fibonacci. Itu bisa dijadikan rujukan untuk menempatkan parameter-parameter pada indikator kita. Atau kita melihat kebiasaan daripada pergerakan harga itu. Apakah ini merupakan dynamic support resistant atau bukan? Karena perlu Ibu ketahui juga, nilai parameter dengan penempatan di area misalnya di 20 ya Bu ya, atau 25, berarti Bapak dan Ibu itu sedang menghitung pergerakan dalam 1 bulan ke belakang. Kita sama-sama mengetahui bahwa jumlah hari dalam trading itu adalah 20, ya, 20 hari dalam 1 bulan. Makanya ketika seseorang menginput parameter 5, sebetulnya orang tersebut sedang menghitung pergerakan rata-rata 1 pekan ke belakang. Jadi 5 ini bukan 5 candle ya, atau misalnya 5 menit ya, tetapi ini adalah untuk menghitung 1 pekan ke belakang. Jadi kalau seseorang menginput 20, maka dia sedang menghitung 1 bulan ke belakang. Itu saja sih pertimbangannya ya. Semoga bisa menjawab. Baik ya, Bu Elia, sudah terjawab. Kemudian dari Pak Pandu nih menanyakan untuk Euro GBP bisa naik malam ini? Ya langsung to the point nih Pak Pandu nih. Ya, Euro GBP ini adalah cross rate ya Pak ya. Nah, sedangkan nanti pertimbangannya adalah yang kita menjadi concern adalah untuk market-market yang against dolar ya. Tentu ini ada kepentingan. Kalau kita melihat daripada euro secara fundamental, ini memang sedang bagus ya untuk euro, tetapi memang sedang terjadi kontraksi untuk pound sterling. Yap, memang kalau untuk crossing ya Pak Deki ya, kita Iya, nggak lepas dari fundamentalnya ya. betul. Ini ada contoh terakhir Pak Teguh di Yap, time frame 5 menit nih. boleh silakan. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah walaupun pendek, ini merupakan valid bullish area nih. Nah ini nih ya. Nah ini valid bullish area. Ya. Mengapa? Karena sejak di sini ini 50-nya 25 berada di atas 50, lalu kemudian 25 dan 50 berada di atas 100. Maka ini adalah jelas merupakan level supportnya. Sangat mudah sekali ya. Ini adalah level supportnya. Nah tentu yang kita butuhkan adalah informasi kapan terjadinya perubahan kendali dari support menjadi resisten. Kalau kita melihat di area sini, nah area yang saya lingkari, ini jelas bukan merupakan perubahan kendali ya dari support ke resisten, tetapi justru yang namanya perubahan itu baru terjadi setelah perpotongan di area ini. Nah ini, setelah perpotongan di area sini, maka 25 di sini berada di bawah 50, lalu 25 dan 50 keduanya juga berada di bawah 100 ya. Ini sudah sangat jelas sekali. Saya coba berikan warna yang berbeda. Nah, sejak dari sini ini sudah menginformasikan kepada kita terjadi perubahan
tren ya. Nah, maka di area inilah Bapak dan Ibu kita tinggal menarik area ya, di area support yang valid ini, kita tinggal menarik kemana dia akan bertemu pada level yang perlawanannya. Dari support menuju resisten, dari resisten menuju support. Ternyata di area sini sudah memberikan informasi kepada kita bahwa ini adalah area yang valid bagi kita untuk melakukan yang namanya sell posisi. Jadi tadi ketika harga sedang di 17.42, ini juga merupakan momen bagi kita untuk melakukan sell. Nah, tentu yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana Pak kalau ternyata harga dari 17.36 ini ternyata masih juga naik Pak? Naik ke area yang 17.42 tadi. Pertanyaan itu tinggal kita lihat dari sisi validitas areanya. Apakah memang ini merupakan valid bearish area? Kalau memang masih valid, Anda pun juga bisa melakukan kembali sell posisi di area ini. Kurang lebih seperti itu. Semakin memperjelas ya Pak Teguh ya. Ya, baik Pak Deki. Ini penjelasan udah pakai chart ya. Bahkan chart live ya Pak Deki ya, untuk di XAU ya. Betul. Ya, ini sesuai dengan permintaannya Pak Iqbal nih. Ya, bisa dibantu aplikasi ke market XAU yang sedang berjalan. Nah, ini Pak Iqbal sudah terjawab sama Pak Deki. Ini market yang sedang berjalan ya, menggunakan time frame 5 menit ya Pak Deki ya. Betul. Oke, jadi untuk validitasnya masih bearish ya. Kita bisa lihat MA dari 25, 50 di bawah, MA 100. Oke, kemudian ada pertanyaan tambahan Pak Deki dari Bu Elia. Pak Deki, kalau time frame H1, MA 100-nya jarang kesentuh. Jadi gimana dong? Bagus kalau begitu. Berarti confirm ya Bu Elia ya? Ya memang MA 100 yang paling jauh ya Pak Deki ya. Paling jauh betul. Kita tinggal lihat ya. Oke, mohon ditunggu. Kita ubah misalnya ke time frame 1 jam nih ya. Oke. Kalau kita lihat di 1 jam, jelas ini masih merupakan di area valid bearish ya Pak Teguh ya. Yap, cantik sekali ya Pak Deki ini. Cantik sekali nih. Oke. Lalu kemudian kita bisa perhatikan pada area ini sedang di valid bullish area untuk 1 jam ya, time frame 1 jam di sini. Ini masih berada pada valid bullish area, itu kurang lebih sekitar tanggal 16 Juni kemarin ya. Nah tentu di area sini, karena ini merupakan area yang valid, Anda tinggal melakukan identifikasi di mana support-support itu terjadi. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Ini merupakan area supportnya. Lalu kemudian ini juga merupakan area supportnya yang terjadi di sana. Maka tugas kita adalah kita tinggal menarik area seperti ini. Ya, kita tinggal tarik area seperti ini. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat mana yang mengalami perubahan kendali, ya. Kalau dilihat di sini, saya coba perbesar. Kalau dilihat di sini, Bapak dan Ibu, ini jelas belum memberikan konfirmasi kepada kita bahwa ini adalah valid bearish area. Ini bukan valid bearish area. Walaupun harganya sempat tersentuh dengan area support dari yang sebelumnya, tetapi ini bukan merupakan valid bearish area, maka kita bisa abaikan. Lalu kemudian kita perhatikan, ini hampir ya, tetapi juga bukan. Oke, kita lihat di sini. Perhatikan. Memasuki area ini, nah ini adalah merupakan valid bearish area. Di sini sudah mulai menunjukkan validitasnya ya dari si bearish area ini. Nah, maka kita tinggal lihat di mana area support sebelumnya, lalu kemudian
melakukan retest sampai ke bawah ya, tunggu sampai dia masuk ke area ini. Selama berada pada area yang valid tadi, kita bisa melakukan sell di area sini. Ya. Tentu ini membutuhkan praktis ya, ketelitian bagi kita untuk melihat. Kita tidak bisa terburu-buru karena memang ini sudah masuk, tetapi ini tidak valid, ini tidak kita ambil ya, walaupun dia sudah masuk ke area support sebelumnya. Di sini kita bisa melakukan sell. Ini adalah untuk time frame 1 jam ya. Bagus ya. Begitu kurang lebih ya Pak Teguh ya. Oke, baik Pak Deki, ini sangat jelas sekali untuk momen-momennya ya, di mana area-area shell bullish sama shell bearish-nya. Ini kalau dilihat luar biasa ya Pak Teguh. Ya, bearish-nya cukup dalam Pak Deki. Begitu melakukan sell di area sini ya, EMA 100-nya tidak disentuh, ini justru bagus. Malah kalau kita melakukan hold position, ini luar biasa sekali ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, sangat jelas ya. Luar biasa ya EMA Pak Deki ya. Ya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya lainnya, Pak Teguh. Oke, baik. Ini ada lagi dari Pak Herman, Pak Deki. Apakah skenario komparasi dengan time frame 1 dengan teknik Shaw ini dapat sebagai konfirmasi? Oh, pertanyaan bagus nih. Jadi, skenario untuk time frame 1 jam ini ya, dengan teknik Shaw ini juga bisa dijadikan sebagai konfirmasi bagi Bapak yang kebetulan memang bertransaksi dalam waktu jangka panjang ya. Tetapi luar biasanya dari Shaw strategi ini juga Bapak bisa jadikan konfirmasi pada time frame kecil. Dan ini mohon dijadikan catatan oleh Bapak dan Ibu bahwa berapa tingkat keuntungan yang akan kita ambil itu sangat disesuaikan dengan time frame-nya. Kita tidak bisa mengharap banyak ya ketika kita menggunakan time frame kecil. Tetapi Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan ketika Anda menemukan konfirmasi pada time frame yang besar. Jadi jawabannya sangat bisa ya Pak Herman ya. Yap, benar sekali Pak Herman. Sebagai konfirmasi ya dari time frame H1. Baik, kemudian Pak Santoso, kalau dalam kondisi up belum ada perubahan ke arah down, bagaimana Pak kita mencari peluangnya? Terima kasih. Baik, good question Pak Santoso. Saya coba kembali ke grafik ya. Oke. Mengapa saya banyak sekali menginformasikan atau bahkan berbagi metode trading di video-video saya? Tentunya diharapkan ini semakin menambah literasi bagi Anda semua ya, untuk memahami berbagai pola, karena market itu sangat dinamis Bapak dan Ibu. Dalam pemanfaatan Shaw entry strategi ini adalah memanfaatkan ketika terjadi perubahan kendali dari support menuju resisten, resisten menuju support. Pertanyaan Pak Santoso, bagaimana kalau misalnya kebetulan ini tren sedang berlangsung tetapi masih berada di area yang sama. Kurang lebih seperti itu ya Pak Santoso. Maka selama area tersebut valid, ini adalah area yang masih valid Pak ya. Ini adalah valid bearish area. Maka apabila itu terjadi, Bapak tinggal menarik garis seperti ini. Bapak bisa memanfaatkan yang namanya flag pattern. Ketika ini ditembus, Bapak boleh melakukan sell kembali di sini. Selama memang pengalihan kendali itu tidak ditemukan, Bapak bisa memanfaatkan flag pattern. Itu bisa menjawab ya, Pak Santoso. Baik ya, Pak Santoso ya, sudah dijelaskan ya, Pak Deki, tentang kalau belum ketemu dari pergerakan down-nya ya tadi ya. Oke, baik. Kemudian, Pak Bu Elia mengucapkan terima kasih Pak Diki atas penjelasannya. Sama-sama Bu El, ya, Pak Herman sukses juga, dengan tradingnya. baik Pak Herman juga memberikan respon
Not Pak Deki, thanks. You welcome Oke. Pak Herman, good luck tradingnya. Pak Santoso juga siap, jelas Pak, makasih. Sama-sama Pak. Bu Elia, video recording kapan diupload Pak ke YouTube? Seperti biasa, saya akan upload setiap Rabu malam, Bu. Yap, 1 minggu sekali ya Pak Deki ya. Betul. Dan di sana pun kita juga bisa melakukan Q&A ya, apabila ada hal-hal yang masih ingin dijelaskan. Ya, bisa langsung message saja ya ke Betul. YouTube channel kami di Rasa Keuntungan. Luar biasa Pak Deki hari ini ya, pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan seorang trader semua nih Pak Deki. Luar biasa. Pertanyaannya sangat-sangat bagus ini. Bukan newbie lagi nih. Pak Diki. Oke, silakan Silakan Pak Suryono. Pak Suryono. Kalau lihat metode ini, kalau saya pahami, yang paling kritis ini adalah mencermati titik baliknya dari sell ke buy atau dari buy ke sell. Ciri-cirinya harus hafal, sedangkan struktur candle ini kan kadang-kadang berubah-ubah ini Pak, dari pasar ke pasar. Betul. Mungkin perlu penjelasan Pak. Terima kasih. Baik Pak Sur. Jadi untuk memahami dan membantu bagaimana kita melihat apakah struktur pasar ini masih tetap pada strukturnya atau memang sudah mulai berubah, itu memang kita cukup dibantu dengan memanfaatkan ketiga garis moving average itu tadi Pak Sur. Ya, itulah yang saya sampaikan pada slide awal tadi. Terkadang banyak sekali trader yang melakukan identifikasi sepertinya ini harga sudah terjadi perubahan ya atau sudah mengalami kejenuhan, maka di area tersebutlah seseorang untuk melakukan open posisi. Namun ternyata apa yang terjadi, struktur masih berjalan, perubahan belum terjadi dan akhirnya di break ya. Dan itu tentunya harus kita eliminir, salah satunya dengan moving average itu tadi. Kurang lebih begitu Pak Suryono. Baik, makasih Pak Diki. Siap Terima kasih. Pak. Sukses tradingnya Pak. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Pak Siono sudah menanyakan pertanyaan yang cukup mewakili juga ya untuk kita semua nih. Betul. Silakan, yang lain mungkin mau langsung bertanya ke Pak Deki lewat mikrofon ya atau lewat kolom chat. Baik Pak Teguh, apabila tidak ada pertanyaan lagi, akan saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik Pak Deki, ya partisipan semua, buat partisipan yang saya lihat baru bergabung ya, atau bisa dibilang telat ya, masuk ke sesi tanya jawab. Tadi materinya kita udah kupas tuntas tentang shawl entry strategi. Buat para partisipan bisa menyaksikan kembali di YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan yang akan kami upload di setiap hari Rabu ya, Rabu malam. Nanti tunggu saja tanggal mainnya, bisa diputar di video YouTube dan bisa berulang-ulang. Bahkan kalau ada pertanyaan pun bisa langsung direct message ya ke YouTube channel kami yang mungkin akan kami balas ya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, itu saja ya untuk rangkaian webinar sore hari ini. Luar biasa, pertanyaan yang masuk juga luar biasa. Jadi ini salah satu strategi yang disampaikan oleh Pak Deki ya dari strategi lainnya yang mungkin para partisipan sudah mengikuti, dan ini salah satu penyegaran kembali ya atau mungkin tambahan kembali kapan kita bisa entry, kapan kita bisa melihat sinyal-sinyal tren yang akan terjadi dengan shawl entry strategi. Ya, cukup ya untuk sore hari ini. Kami banyakkan terima kasih buat para partisipan yang sudah bergabung sore hari ini. Ya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit. Sampai ketemu sampai minggu depan. Sama-sama Pak. Ya, kita akan memberikan tema yang lebih menarik lagi nanti. Thank you semua.